Kalau kita bicara tentang bagaimana menguatkan diri kita, ini yang menarik nih sekalian. Ternyata ada beberapa informasi yang saya dapatkan ya, bahwa karakter dari virus ini yang sekarang masih merajalela ini, yang mereka semua dari dulu sudah ada. Jadi namanya virus ini, virus itu, bakteri ini, bakteri itu, semua tuh dari dulu udah ada. Tinggal kenapa mereka bisa menjadi masalah buat manusia? Ya sama juga dengan pertanyaan kenapa tiba-tiba ada ada singa atau mungkin babi hutan tiba-tiba nongol di pemukiman, ya misalkan di kampung-kampung gitu kan, tiba-tiba nongol misalkan beruang gitu kan, atau mungkin harimau sekarang kan sudah langka tuh, atau mungkin zaman dulu saya pas di kampung saya itu tiba-tiba ada tapir itu apa kalau orang Jawa bilang kan tenuk, dia mirip mirip babi gitu, teman dia berhitam putih dia punya badan itu. Nah itu ternyata asalnya apa? Atau mungkin apa penyebabnya akhirnya muncul mereka tadi di tempat yang bukan semestinya, ya. Dan apakah kita bisa mengembalikan kepada mereka? Ya jelas bisa. Jawabannya apa? Karena tempat hunian mereka sudah tidak seimbang, ya. Tempat hunian mereka itu sudah tidak menyenangkan buat mereka, ya. Karena diganggu oleh ya mungkin salah satunya adalah manusia. Itu yang pertama. Yang kedua memang pintu untuk mereka keluar tuh kebuka gitu. Nah, ilustrasi lah katakanlah analogi seperti itu sebenarnya bisa kita pakai di saat seperti sekarang. Ya, tadi saya katakan bahwa kabar-kabar yang saya dapatkan juga bahwa virus ini pun saat ini memang cenderung menyerang orang-orang yang lebih lemah pencernaannya. Jadi virus ini menyerang orang-orang yang lemah pencernaan. Jadi hati-hati, saya pesan banget hati-hati kepada Anda yang ada gangguan pencernaan, ya. Misalkan mah atau nyeri lambung, nyeri perut gitu kan, dispepsia, mual muntah segala macam, hati-hati banget karena virus ini sekarang arahnya akan ke sana. Mereka mencari orang-orang yang secara karakter badannya sudah mengalami ketakseimbangan, ya, ketakseimbangan atau yang mungkin dalam bahasa ilmiahnya dikenal sebagai dysbiosis. Jadi subhanallah ya, dysbiosis ini sebenarnya akarnya. Kenapa muncul dysbiosis? Karena ketakseimbangan. Ketakseimbangannya muncul gara-gara apa? Karena emosi yang berlebihan, karena makan sehat yang lebih banyak, makan yang tidak sehat lebih banyak yang diasup olehnya, ya, sehingga akhirnya perutnya bermasalah. Dan ternyata 60% orang-orang Asia itu ternyata pencernaan kurang lebih 60% ya, itu bermasalah. Maka waspadalah dengan gelombang kesekian dari keadaan ini yang itu punya atau mungkin si makhluk-makhluk ini akan mengejar orang-orang dengan pencernaan yang bermasalah. Dan beberapa info yang saya dapatkan juga ya, itu malah kecenderungannya ketika mereka dicek ya, di swab itu ternyata negatif. Tapi tidak lama kemudian akhirnya paru-parunya penuh dengan infiltrat ya, memutih gitu, atau bahasa kita tuh rongki ya. Itu ternyata, dan akhirnya setelah itu 4 hari yang kurang lebih itu orangnya mati. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena kelemahan di lambung atau pencernaan. Nggak kuat. Jadi kayak sekarang ini ya, saya katakan sekali lagi, mumpung lagi ujian, kuatin lambungnya. Ya, kuatin lambung. Nanti saya akan berikan beberapa clue-cluenya kepada Bapak Ibu sekalian untuk Anda nanti bisa menjaga ya diri Anda dan keluarga dari keadaan ini, dan mudah-mudahan Allah jauhkan juga. Dan lagi-lagi kembalikan semua pada Allah, tapi kita perlu ikhtiar. Ikhtiarnya itu yang sesuai dengan karakter tubuh kita, ya, karakter tubuh manusia. Jangan keliru juga, ya. Jadi Bapak sekalian, ya, ketakseimbangan tadi akarnya, atau mungkin bahasanya itu dysbiosis. Dysbiosis itu adalah akar dari masalah ini. Jadi orang lemah sistem kekebalan tubuhnya, ya, karena apa? Karena dysbiosis ini. Gara-gara apa? Tadi saya jelaskan di awal, karena stres ya, kecemasan. Berarti kecemasan juga bisa mengubah keseimbangan dalam perut atau pencernaan kita, jelas bisa. Ya, makanya jangan marah, jangan benci berlebihan, jangan sedih berlebihan, jangan gembira berlebihan, karena itu akan mempengaruhi tubuh kita. Ya, sewajarnya saja. Ya, dan kembalikan semua kepada agama. Berarti kita nggak boleh benci, boleh bencinya karena sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Boleh kita marah, boleh. Ya, tapi marah
sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita cinta, bahagia segala macam. Semua kembalikan kepada Allah dan tunjuk Nabi kita alaihi wassalam. Ya. Lalu tadi pembahasan kita sekalian bahwa 60% orang-orang Asia memang masalah di pencernaan, dan 60% memang sebagian besar sebenarnya tidak perlu banyak-banyak kita intervensi dengan obat-obatan. Maka kita perlu menyeimbangkan. Jadi sebenarnya hari ini saya mau kasih resep ya kepada Bapak Ibu sekalian jemaah sekalian, cuman kodarullah nggak sempat tadi Kak keburu ya. Tapi mudah-mudahan bisa Anda catat ya ke depannya untuk menjaga keseimbangan dan untuk menjaga gelombang kesekian dari virus ini. Saya tidak mau ngomong COVID karena kalau ngomongin di COVID sekarang di sosmed di ban, bukan di ban, di delete. Kalian tahu? Nggak tahu kan? Di Instagram tuh kalau ngomongin COVID, kalau tulis COVID itu di delete statusnya. Ya karena maunya satu sumber saja. Ya, infonya dari mereka enggak apa-apa. Kita ngomong virus saja. Ya. Jadi virus ya. Jadi subhanallah sekalian, caranya menjaga gimana? Ya, kata kunci dasarnya adalah jaga lambung. Oke, jaga lambung. Artinya bagi Anda yang sudah lambung yang bermasalah, ya, maka jangan dibiarkan terus-menerus. Contohnya gimana? Gini. Ada orang misalkan lambungnya sakit nih, perutnya sakit. Ya, nyeri apa gitu kan. Nah, itu ibarat kata portal udah kebuka tuh. Si virus ini masuk. Coba nanti di orang-orang gitu, hati-hati kalau sudah tiba-tiba dia keluhan-keluhan pencernaan muncul, nyeri apa segala macem, terus nanti di swab atau di swab lah ya, gampang. Itu bisa swabnya bisa negatif. Tapi 3 hari kemudian orang itu bisa penuh parunya. Jadi hati-hati yang saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, ya, karena ini saya katakan tadi, kalau kita jaga ya tubuh kita, insya Allah dia tidak akan banyak bermain di sana. Ya. Nanti kalau hari keempat nggak kuat mati. Ya. Dan karakter-karakter seperti itu sudah mulai terjadi karena saya pun tadi sempat baca di WA grup sekolah dulu, tuh ternyata ada yang 29 tahun, 31 tahun mati loh. Ya, ada juga baru juga yang dokter juga tuh mati. Ya. Kenapa banyak dokter yang mati? Ya takdir pertama ya mungkin karena beban kerja juga mereka yang sangat berat. Ya, jadi kalau Anda nanti mau baik-baik hati kepada para dokter-dokter di rumah sakit, nah, saya kasih tipsnya supaya nanti Anda bisa menjaga mereka supaya mereka tetap sehat. Kasihan mereka itu. Kenapa saya katakan kasihan? Pakai baju APD itu bukan gampang loh. Pakai baju segitu rupa, pakai tutup segala macam, kan stres badannya. Keluar keringat nggak keluar keringat, ya. Akhirnya kan fisik melemah. Apalagi kerja dengan bertubi-tubi ya, mudah-mudahan Allah lindungi mereka semua. Baik, Bapak sekalian, itu ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana lambung itu terjaga. Artinya apa? Nah, yang perlu Anda perbaiki adalah bagaimana, atau mungkin Anda jaga bagaimana menjaga keseimbangan si lambung tadi ya, asam lambungnya ya, dengan hal-hal yang sederhana sebenarnya ya. Salah satu hal yang saya sangat sarankan di saat seperti sekarang ini untuk menjaga keseimbangan asam lambung tersebut adalah Anda mengkonsumsi air tajin. Air tajin tahu lah ibu-ibu ya. Air tajin itu air beras, bukan air cucian beras. Ya, keliru itu. Air tajin. Jadi beras. Nah, kenapa tajin? Karena dalam beras itu terkandung amilum. Ya, jadi masaknya gimana? Ya, ambil beras ya 2 sendok, khusus buat ini doang ya, bukan buat masak beras ya, 2 sendok 3 sendok, lalu ambil air kurang lebih sekitar ya 400 mili lah ya, atau 300 mili, lalu Anda rebus ya, dikasih masuk, dia taruh, dia kasih air, udah masukin berasnya. Tapi ingat, berasnya harus beras organik ya, berasnya harus beras organik dan bebas pestisida pastinya, baru kita bisa pakai untuk bikin air tajin. Dan air tajinnya itu Bapak Ibu sekalian, itu jangan pakai api mendidih. Jadi dia nggak boleh di atas 80. Maka nanti Anda bukanya apinya itu ringan saja ya, ringan saja apinya, sampai dia setengah matang nasinya. Nasi setengah matang, baru air diambil. Nah itu insya Allah
sangat baik untuk menjaga keseimbangan asam lambung, ya. Kenapa? Kebanyakan orang Indonesia atau Asia secara umum itu 60% ada masalah atau gangguan di pencernaan. Ya, maka tadi air tajin menjadi solusinya. Boleh langsung diminum gitu, boleh. Kalau mau tambah madu boleh, nggak masalah. Kalau nggak punya beras, yang mungkin di satu tempat yang emang susah dapatkan beras organik atau beras bebas residu, pestisida misalkan, pakai apa? Pakai ubi singkong. Ubi singkong ya. Ubi singkong itu salah satu caranya. Ya ambil singkong, dikupas, ya. Kupas kulitnya, cuci bersih, kemudian masak juga seperti halnya air tadi, beras tadi, ya, dimasak, tapi jangan terlalu panas apinya, api 80 ya, pokoknya api sedang aja lah, yang penting patokannya itu airnya kental ya, airnya kental. Atau si beras atau ubinya itu sudah setengah matang, nah itu patokannya itu aja. Ya, nah itu minum tuh. Kapan minumnya? Pagi sama malam. Boleh kasih madu ya, boleh kasih madu sedikit. Ya, atau mungkin tambahkan sedikit dengan garam mineral atau boleh. Jangan garam dapur ya, garam mineral. Nah itu salah satunya.